Dan inilah penampakannya setelah 1 minggu di kompos teman-teman ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat kompos dari sisa-sisa bahan dapur teman-teman ya. Di sini saya menggunakan galon bekas air mineral teman-teman. Kita butuh memotong galonnya teman-teman ya. Kita potong di bagian atas ini teman-teman, agar kita mudah memasukkan bahan-bahan komposnya teman-teman. Kita bisa memotongnya menggunakan pisau, cutter ataupun benda tajam lainnya teman-teman. Di sini saya menggunakan cutter kecil teman-teman. Sebenarnya untuk pengomposan itu bebas ya teman-teman, bisa menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya teman-teman. Bisa menggunakan ember, menggunakan karung pun bisa teman-teman ya. Tapi di sini saya membuat menggunakan galon air mineral bekas teman-teman. Jadi kita akan memanfaatkan sisa-sisa bahan dapur teman-teman, bahan-bahan organik yang di dapur, jadi tidak terbuang sia-sia teman-teman, dan juga tidak mengotori lingkungan teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan untuk menjadi pupuk bagi tanaman-tanaman kita teman-teman. Di sini kita potongnya jangan sampai putus teman-teman ya, sisakan beberapa bagian saja. Itu fungsinya sebagai engselnya teman-teman ya, jadi tidak sampai putus. Jadi untuk membukanya itu sangat mudah teman-teman. Selanjutnya kita buat lubang-lubang di bagian bawahnya teman-teman ya. Ini sebagai pembuangan air dari sisa pengomposannya teman-teman, yang kita sebut sebagai air lindi. Oke, di sini saya menggunakan solder teman-teman, solder listrik. Kalau tidak ada solder, kita bisa menggunakan paku yang dipanaskan teman-teman. Bisa juga menggunakan silet cutter ataupun pisau. Yang penting bisa melubanginya teman-teman ya. Kita buat beberapa lubang di bagian bawahnya teman-teman. Kita buat lubangnya itu agak banyak teman-teman, supaya air lindinya itu bisa tertampung di bawahnya. Karena air lindinya sendiri bisa kita manfaatkan teman-teman ya. Air lindinya sendiri sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman teman-teman. Bisa dijadikan POC ataupun pupuk organik cair yang bisa langsung disimpan, bisa langsung disiramkan ke tanaman teman-teman, atau bisa juga difermentasi lagi dengan menjemurnya di sinar matahari teman-teman. Nah, selanjutnya ke proses memasukkan bahan-bahan komposnya teman-teman ya. Untuk lapisan pertama ataupun lapisan paling bawah, saya memasukkan tanah teman-teman ya. Bisa tanah pekarangan biasa teman-teman, atau juga bisa menggunakan media tanam bekas teman-teman. Kebetulan saya punya media tanam bekas, jadi saya menggunakannya teman-teman ya di bagian lapisan paling bawah. Tidak perlu tebal-tebal teman-teman, yang penting sudah merata menutupi lapisan paling bawahnya ini teman-teman ya, lapisan dasarnya. Nah, kalau tidak ada tanah, kita bisa menggantinya dengan bahan organik yang berwarna coklat teman-teman, seperti daun kering ataupun kardus kayak gini. Kardus bekas ini teman-teman ya, ini mudah terurai juga dan termasuk bahan organik teman-teman.
Bisa juga menggunakan daun kering kayak gini. Jadi bisa dipilih teman-teman ya, bisa menggunakan tanah, daun kering ataupun kardus bekas teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, lapisan selanjutnya di sini saya menggunakan limbah dapurnya teman-teman. Ini ada bekas sayuran katu teman-teman, daun katu. Ini sisa masak di dapur teman-teman. Sebenarnya kita bisa masukkan bahan-bahan apa saja teman-teman ya. Yang penting organik. Di sini saya juga ada tomat, kulit pisang teman-teman. Semua limbah dapur organik bisa dimasukkan teman-teman. Tapi jangan sekali-kali kita memasukkan daging-dagingan teman-teman ya. Daging-dagingan ataupun tulang-tulang itu bisa mengundang lalat yang menghasilkan belatung teman-teman. Jadi hindari bahan-bahan yang bersifat protein hewani ya teman-teman. Ini ada pisang, daun pandan juga masuk teman-teman ya. Kulit jeruk, kulit buah-buahan semua bisa teman-teman. Ini kulit pepaya, ini kangkung, bayam, semua bisa masuk teman-teman. Sini saya masukkan semua. Ini kulit kentang bisa teman-teman ya. Intinya semua bahan organik teman-teman ya. Jadi ini saya masukkan semua. Semuanya teman-teman. Di sini juga ada ini daun singkong teman-teman ya. Setelah ini kita akan memasukkan lagi tanahnya teman-teman sebagai pelapis di atasnya. Seperti tadi teman-teman ya, kalau tidak ada tanah bisa menggunakan kardus bekas ataupun daun-daun kering teman-teman. Karena ini cepat terurainya teman-teman. Kita tahu kalau kertas ataupun kardus ini bahannya dari serat alami ya teman-teman, untuk bahan utamanya. Nah, setelah itu kita masukkan lagi seperti yang tadi teman-teman, sampah hijaunya ataupun limbah-limbah dapur yang ada teman-teman ya. Lakukan ini secara berulang teman-teman. Ini ada kulit telur juga. Lakukan ini secara berulang. Habis ini ditambah lagi dengan tanah teman-teman. Seterusnya ditumpuk lagi dengan hijauan, tumpuk lagi dengan tanah, seterusnya teman-teman, sampai wadahnya ini penuh teman-teman ya. Di sini saya juga ada kulit telur teman-teman. Seperti yang kita ketahui, telur ini mengandung kalsium yang tinggi teman-teman. Wah, di sini banyak sekali sisa dapurnya teman-teman ya, limbah dapurnya. Ini ada kulit kelapa teman-teman. Kulit kelapa ya, kita masukkan juga. Ini ada lawu teman-teman, sisa potongan lawu. Ada kulit jeruk, ada kulit buah-buahan yang lain teman-teman, seperti pisang ya. Wah, banyak ini teman-teman ya. Kita masukkan semua. Daripada kita buang teman-teman, bisa membuat lingkungan menjadi kotor teman-teman ya. Mending kita buat kompos seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kita tekan-tekan teman-teman ya, karena dalam pengomposan itu kepadatan bahan baku ataupun bahan kompos ini sangat penting teman-teman, karena itu akan mempercepat proses pengomposan ataupun pembusukannya teman-teman ya. Ya, di bagian atas kita beri tanah ataupun daun kering teman-teman. Bisa juga menggunakan kardus kayak gini teman-teman ya.
Nah, ini langkah yang terakhir teman-teman. Terakhir kita siram dengan air cucian beras teman-teman. Ini air cucian beras, semakin kental itu semakin bagus teman-teman ya. Usahakan menggunakan air cucian beras pada pencucian pertama teman-teman. Nah, setelah ditekan-tekan dan disiram, ini teman-teman ya, di bawahnya kita sediakan untuk hasil cairannya teman-teman. Kita ketahui kalau pengomposan itu menghasilkan cairan, apalagi ini limbah dapur teman-teman ya. Limbah organik ini sangat bagus teman-teman. Ini akan menghasilkan yang dinamakan air lindi teman-teman. Hasil pembusukan ataupun hasil kompos dari bahan-bahan organiknya teman-teman. Jadi di bawah kita sediakan bisa menggunakan ember, kaleng ataupun benda lainnya teman-teman. Yang pasti harus bisa menampung airnya teman-teman ya. Ya, di bagian atas kita siramin dengan air cucian beras teman-teman ya. Untuk pertama kali kita harus siram seperlunya teman-teman ya. Kita lihat supaya semuanya ini basah teman-teman sampai bawah, karena ini baru pertama teman-teman ya. Untuk selanjutnya setiap hari dibuka teman-teman, kita lihat kelembapannya. Apabila itu kering ataupun kurang lembab, bisa kita siram lagi dengan air cucian beras teman-teman. Namun apabila komposnya ini masih lembab, tidak usah disiram lagi teman-teman ya. Nah, ini air di bawahnya ini teman-teman, saat dilakukannya pengomposan ini akan menghasilkan air lindi teman-teman ya. Air lindi di bawah ini bisa dikumpulkan untuk dijadikan POC teman-teman, pupuk organik cair. Pupuk organik cair yang bisa disiramkan kepada tanaman teman-teman ya. Wah. Oke, setelah disiram kita simpan di tempat yang teduh teman-teman, terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, setelah 1 minggu kita lihat teman-teman ya, kita coba cek. Nah, wah, alhamdulillah ini teman-teman ya, ini sudah mulai terurai teman-teman, dan sudah ada penyusutan dari bahan komposnya teman-teman ya. Kita lihat ya, walaupun di bagian dalamnya ada beberapa yang belum terurai penuh teman-teman ya. Ini kan baru 1 minggu teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini sudah banyak perubahan bentuknya dari bahan-bahan komposnya teman-teman ya, dan sudah terjadi penyusutan teman-teman. Berarti ini pengomposannya berlangsung teman-teman. Dan di bagian bawahnya ini kita lihat ini ada airannya teman-teman ya, hasil pengomposannya. Itu bisa kita buat untuk pupuk organik cair teman-teman, untuk disiramkan ke tanaman. Oke, ini sekitar 1 bulan ataupun 40 harian lagi teman-teman, pasti akan terlihat hasilnya teman-teman, dan bisa digunakan untuk tanaman teman-teman. Oke, segitu dulu videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.